Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uskios Narehana. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kembalinya pembelajaran tatap muka. Pandemi COVID-19 bermula dari kota Wuhan, Cina pada Desember 2019. COVID-19 pertama kali muncul di Indonesia pada awal Maret 2020. Pandemi COVID mempengaruhi banyak sektor kehidupan masyarakat, tak terkecuali sektor pendidikan. Semenjak muncul kasus positif, semua orang dirumahkan selama kurang lebih 14 hari demi mengantisipasi munculnya kasus positif baru. Namun kasus positif terus bermunculan dan semakin meningkat sehingga para pelajar diharuskan melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Hari ini terhitung sudah hampir 2 tahun pembelajaran jarak jauh dilakukan. Bukan hal mudah untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran saat ini. Masih dirasakan beberapa kendala-kendala, antara lain, yang pertama, fasilitas. Pembelajaran jarak jauh membutuhkan fasilitas elektronik seperti handphone dan laptop sebagai penunjangnya, namun tidak semua orang memiliki fasilitas tersebut. Yang kedua, di jaringan. Pembelajaran jarak jauh membutuhkan jaringan internet yang kuat dan stabil. Namun, persebaran jaringan internet belum merata hingga ke pelosok-pelosok. Yang ketiga, fleksibel. Pembelajaran jarak jauh membuat seluruh kegiatan belajar dilakukan secara online. Beberapa pelajar merasa kesulitan saat memahami materi pembelajaran apalagi saat melakukan praktek secara online. Yang keempat, gangguan eksternal. Sulitnya mengontrol diri dari gangguan eksternal sehingga menjadi tidak disiplin saat belajar. Selanjutnya ada kritik. Sulit beradaptasi dengan kegiatan belajar online. Hal ini bukan hanya dirasakan oleh pelajar saja, namun juga orang tua. Orang tua kesulitan memotivasi anaknya untuk belajar. Juga meningkatnya stres dan jenuh akibat isolasi yang berkelanjutan, serta berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi pada anak. Berikut potret pengajar saat melakukan PJJ. Kegiatan belajar mengajar hanya dilakukan dengan bantuan aplikasi seperti Google Meet, Zoom Meeting, Google Classroom, dan lain-lain. Dan berikut potret pelajar saat melakukan PJJ. Selanjutnya ada wacana. Wacana dimulainya PTM terbatas sebenarnya sudah direncanakan sejak bulan Juli lalu. Namun laju kenaikan angka positif COVID pada bulan itu, wacana terpaksa ditunda. Saat tingkat positif menurun, pemerintah melalui Kemendikbudristek mendorong penyelenggaraan pembelajaran tatap muka secara terbatas sesuai kesiapan sekolah dan kondisi daerah di wilayah PPKM level 1 sampai 3. Pembelajaran tatap muka yang dilakukan tetap saja memiliki kendalanya. Yang pertama, yaitu guru-guru harus menjalani proses pengajaran 2 kali lipat dari sebelumnya, karena walaupun PTM dilakukan, pembelajaran secara online juga tetap dilakukan. Yang kedua, belum meratanya vaksinasi COVID-19. Dan yang ketiga, membutuhkan lebih banyak biaya untuk sarana dan prasarana sekolah, seperti persediaan sabun cuci tangan, alat pengukur suhu, dan lain-lain. Lalu ada ancamannya juga. Ancaman terbesar yaitu munculnya arus gelombang ketiga COVID-19 untuk kegiatan PTM terbatas. Nah, lalu apa solusi yang terbaik untuk melakukan PTM itu? Menurut saya, pelaksanaan PTM yang dilakukan pemerintah merupakan cara yang baik agar para pelajar tidak kehilangan pengalaman dan kemampuan belajar atau learning loss. Namun walau begitu, pelaksanaan PTM terbatas harus diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat, seperti pemberlakuan kuota 50%, mewajibkan penggunaan masker, cek suhu tubuh, dan mencuci tangan sebelum masuk lingkungan sekolah, menjaga jarak, dan lain-lain. Evaluasi juga harus dilakukan secara berkala. Pelaksanaan swab maupun PCR harus dilakukan pada warga sekolah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.